Dalam suatu hubungan banyak pertengkaran, perceraian. Sebenarnya untuk logik sih ya, perkawinan memang menyatukan perbedaannya jelas kelihatan banget, laki dan perempuan. Itu perbedaan pertama. Jadi generasi sekarang harus dibekali mindset perbedaan laki-laki perempuan dan bagaimana cara komunikasi beda gender laki-laki dan perempuan tadi tetap jalan, tidak kena masalah yang signifikan, artinya saling memahami, mengerti. Jadi suatu saat kalau mereka besar nanti membina hubungan yang lebih serius, perkawinan tidaknya mengurangi masalah. Itu perbedaan pertama ada pada gender ya. Yang kedua ada pada beda pola pikir. Pola pikir ini berbeda karena ini pola pikir seperti mindset ya, berbeda karena culture-nya atau budayanya. Bisa aja dari wilayah satu nikah dengan wilayah beda, misalkan Jawa sama Bali, Sumatera sama Kalimantan, atau sebaliknya. Kalau Jawa masih Jawa beda sih, cuman nggak signifikan ya, perbedaannya nggak mencolok. Dari kalau anggap aja kalau Sumatera sama Jawa atau Kalimantan Irian, kita kan nggak tahu ya jodoh kita. Nah itu sudah berbeda dari budaya, adat istiadat. Kalau yang ketiga masalah agama, itu sih menurutku agama nggak usah disebutin karena sifatnya universal dan HAM, melanggar HAM takutnya ya. Itu udah personal. Saya yang bicara yang umum-umum aja. Kalau yang ketiga jadi agama nggak masuk, saya masukkan ke pendidikan. Nah, pendidikan yang jomplang antara misalkan ya kuliah sama SMA atau SMA sama SD atau sebagainya. Kalau S1 sama S3 sama S1 sama S2 masih make sense lah, karena basicnya sama. Itu hanya beda peningkatan untuk ilmu yang lebih detail antara S2, S3 dan S1. Tapi untuk secara komprehensif, secara general, yang kuliah itu punya basic yang sama, ilmu yang diberikan, kecuali SMU, SMP, SMU. Apa yang didapat di kuliah itu tidak diberikan di SMP sama SMU. Itu memang dead price atau harga mati yang harus dibayar oleh kita supaya kita ada reward menghargai akademi yang lebih high, jadi yang lebih tinggi seperti itu. Nggak tahu kamusnya gimana ya kok bisa gitu ya. Jadi ada ilmu tertentu tuh yang diberikan hanya untuk grade atau level tertentu. Kalau SMA nggak diberikan ke SD, SMP nggak diberikan, seperti itu. Tapi ada sifatnya yang ilmu umum, tapi hanya diberikan waktu kuliah. Jadi SMA, SMP nggak dapat. Andai kan ada anak cuma lulusan SMA, apa SMP, apa SD, tahu ilmu itu barangkali dari orang lain, atau dia rajin baca, atau dia hunting knowledge, atau memburu pengetahuan, informasi, atau lewat dari teman, saudara, kita nggak tahu ya, namanya pergaulan. Seperti itu. Jadi perbedaan pendidikan itu pengaruh terhadap keseimbangan hubungan juga, karena memberi impact pada mindset mereka juga, cara menganalisa, cara uji tes, atau cara mengeksplor sesuatu,
terus kesukaannya juga biasanya lebih komprehensif, lebih widely, lebih luas kalau kuliah, karena cuman agak terstruktur ya prosedurnya tuh, step terplan. Bukan SMA aku underestimate atau menyepelekan yang lulusan SMA, enggak, SMA pun bisa. Makanya hanya beberapa orang biasanya yang punya passion yang tinggi, hobi atau niat untuk mengejar ilmu, misalkan dalam kehidupan ekonomi orang tuanya dia hanya batas SMU atau SMP, tapi anak itu tuh jiwa survive-nya, jiwa explore-nya tinggi, itu baru hebat. Dia bisa mendekati posisi antara kuliah, bahkan lebih tinggi dari S2 atau S3. Bisa. Aku bilang, anak cuma lulusan SD, SMP, SMA, siapapun mereka, dari kalangan manapun, dari ekonomi paling bawah apapun, kalau dia bisa menduduki setara dengan lulusan S3, S2, S1, apalagi S1 ya, atau orang profesional, kalau dia punya kemampuan yang tanda kutip ya. Jadi ini nggak semua orang punya, dan ini tuh dibutuhkan perjuangan yang sangat tinggi, yang benar-benar penderitaannya panjang, serius, kerja kerasnya yang wow, nggak bisa kita remehkan. Terus dia tuh bisa juga punya pergaulan yang hebat atau keberuntungan yang tinggi, terus punya adrenalin atau speed dalam di dalam mengejar sesuatu setelah mengalami penderitaan yang panjang karena ekonomi orang tuanya atau keadaan dia atau karena sakit. Banyak sih orang tuh menjadi hebat karena tertrigger oleh suatu kejadian, misalkan karena tekanan ekonomi, kondisi fisik sakit, atau tekanan keluarganya, atau saudaranya, atau dianya sendiri mengalami momentum yang hebat seperti itu. Oh ya, by the way, aku ada tip tambahan nih bagi para bos atau pemimpin atau leader. Under pressure tuh bagus, tekanan bagus, tapi harus make sense, artinya jangan terus-terusan. Kedua, misalkan sifatnya continue pun itu tidak, durasinya atau jaraknya tidak terlalu dekat ya. Tapi seandainya kalian bos atau leader apapun itu, kalau membeli under pressure ke anak buahnya silahkan, tapi kalian harus fair, harus jelas. Artinya harus kasih kontribusi yang signifikan atau reward atau gift, biar mereka tuh ada semangat, dan juga tidak, artinya dia melakukannya dengan happy, ikhlas, challenge, ada reward. Karena walau bagaimanapun kita tuh mengepres mereka, dan itu harus sesuai kontribusi atau imbalan yang mereka dapat, setidaknya seperti itu. Jangan under pressure tapi nggak ada apa-apa, itu mah namanya karma pala, kerja rodi, kerja paksa. Orang kan sudah banyak yang pintar, nggak bisa dong dimain-mainin. Kalau nggak pintar pun jangan dimain-mainin, urusannya sama yang malaikat di sekitar kita yang tahu. Dia akan memblok jalan Anda untuk meraih sukses, seperti itu. Dan oh ya, berlanjut kepada tadi topik makanya jangan heran kalau ada orang sukses itu cuma lulusan SD, kadang SMP, SMA, mereka bisa hebat, bla bla bla, drop out dan lain-lain. Karena yaitu suatu tekanan yang tinggi. Cuman ya, kalau kita boleh iri terhadap kesuksesan orang atau kelebihan orang, tapi iri dalam arti iri bukan bad guys ya. Iri dalam arti itu challenge buat kita untuk wah, asem,
SMI atau wah dia bisa hebat aku kok enggak gitu. Ya itu boleh, tapi jangan terus kita jadi bad guys atau terus kita menjaimin atau judging dia atau apa, karena hanya menghambat niat kita untuk sukses. Jadi itu jadi semacam kayak apa, kacamata kita bahwa ada orang hebat. Tapi perlu diketahui yang penting di sini nih, kita iri tapi iri yang bagus, yang positif, buatin challenge. Tapi gini, misalkan ada orang, kita punya temen nih selevel tapi dia hebat dalam satu ini, tapi kita terus iri, terus kita pengen seperti dia, nggak bisa juga. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Ada yang berhasil ngikutin dia, ada yang enggak. Karena apa? Kita punya bakat beda-beda. Kita tuh, tubuh kita tuh kadang ritmenya juga beda. Dia mungkin jago olahraga, tapi kita pengen doang, tapi setelah dijalani susah. Karena memang kita punya fisik yang beda. Nah, edukasi juga beda orang tua. Jadi emang susah sih ya. Kita mau ngejar seperti mereka berprestasi, tapi akhirnya kenyataan kita malah jatuh sakit atau hancur, gagal, depresi dan lain-lain. Makanya solusinya adalah oke, kita niru sukses tapi di bidang lain sesuai kemampuan kita, sesuai lingkungan kita, sesuai edukasi, sesuai yang kita yang cocok dan make sense. Artinya jadi kita kalau ngejar sesuatu itu biar tidak sia-sia buang waktu, tetap harus pakai analisa, pakai pemikiran atau perspektif yang jelas. Kita perlu menanyakan ahlinya. Misalkan kita pengen ahli apa ya, misalkan pengen jago IT, apa jago olahraga atau jago pengusaha. Biasanya orang tuh yang general pengusaha ya. Kalau mau sukses itu ada tip yang spesial dari saya. Kalau mau sukses, gagal berulang kali itu tidak membuat kalian down, tapi menambah kalian semangat. Itu ciri khas orang mau sukses gitu. Semakin dia sering gagal, semakin dia menderita, semakin dia terjatuh, semakin semangatnya tinggi. Itu ciri khas sukses. Itu aja yang saya share. Jadi orang sukses itu biasanya pengalamannya banyak, pengalaman kegagalan, pengalaman penderitaan, pengalaman pahit, terus ya macam-macam. Cuman waktu dia sukses nggak di-share, nggak dibagikan, nggak diceritakan kan. Pertama dia ngabisin waktu, kedua kesannya tuh kok ternyata lemah ya kan. Ketiga itu nunggu ditanya, dia biasanya jawab nunggu ditanya. Kalau nggak ditanya dia nggak ngasih tahu. Tapi untuk secara umum seperti itu. Kecuali orang-orang super ya, memang di dunia ini tuh ada orang-orang super dan kita nggak bisa iri karena memang itu orang pilihan ya. Dia super tuh dari lahir, kayak yang masuk tuh cahayanya cahaya biru yang dahsyat. Jadi dia memang ada lahir tuh punya visi misi yang bagus untuk di dunia. Super. Emang betul saya akui ada manusia super hebat. Cuman di dunia ini hanya orang-orang tertentu, nggak banyak, dan itu tersebar di negara manapun orang super itu. Bukan magic ya, bukan. Ini super artinya kemampuannya luar biasa. Tapi untuk ukuran fisik itu sama dengan kita manusia biasa. Hanya super itu akan terlihat kalau dia pakai. Artinya kalau dia tahu memanfaatkan, dia pakai, dan untuk hal yang sifatnya membuat kehidupan ini lebih bersinar, seperti itu. Itu tip buat dari Ayu Praba tentang
challenge seseorang. Jadi kegagalan apapun, penderitaan, kesusahan tuh anggap aja challenge ya. Aku caranya gitu, caranya menyemangati diriku sendiri gini. Aku juga sering gagal, menderita, udah sering dibilang jelek. Wah, tahu nggak, dulu pipiku tuh hancur, garis-garis dicakarin saudara-saudaraku. Nggak tahu kenapa ya, hobinya nyakar pipiku. Pokoknya aku dulu waktu kecil tuh nggak boleh kelihatan cakep lah, harus jelek. Namanya Cinderella, tahu kan? Nggak salah pun disalahin. Tapi udahlah, udah lewat. Udah lupa. Karena saya punya semangat tinggi, saya akhirnya sudah lepas dari saudara-saudara. Ibaratnya saya orangnya suka explore di situ, banyak belajar. Akhirnya itu sembuh sendiri. Jadi poinnya gini, sebenarnya manusia tuh diberi kelebihan sama sang pencipta untuk recovery sendiri atau menyembuhkan sendiri dari semua penyakit, dari penyakit fisik yang tampak luar dan dalam. Itu semua itu sebenarnya bisa sembuh sendiri. Saya kasih tahu rahasianya. Hanya tingkat kesembuhannya itu beda waktu. Ada yang butuh waktu lama, ada yang cepat. Tergantung imun kita. Kanker pun bisa sembuh sendiri. Betul, 100%. Asal tergantung waktu. Organ mana yang rusak juga sembuh sendiri. Tergantung waktu. Waktu itu tergantung dengan gaya hidup kalian, tergantung imun kita, tergantung semangat kita, tergantung kepercayaan kita juga, tergantung kita bersyukur. Dan biasanya kalau kita sakit apapun itu, kita banyak beramal, banyak memberikan manfaat kepada dunia, kepada teman-teman, baik binatang, tumbuhan, manusia, maka kontribusinya akan ke kita juga. Mereka akan memberikan benefit yang tinggi ke kita. Itu nggak tahu malaikat di sekitar kita itu akan membantu dengan cara yang amazing. Mungkin tiba-tiba kita dipertemukan dengan teman yang tahu, ini loh minum ramuan tanaman ini lebih mempercepat, memang recovery sendiri tapi lebih mempercepat kayak gitu. Terus kamu harus sering olahraga gini, itu mempercepat penyembuhan. Terus ada bilang, ini loh kamu harus mengurangi aktivitas ini seperti itu. Itu kontribusinya malaikat, caranya membantu melewati teman, melewati tumbuhan dan hewan. Ada hewan juga menguntungkan kita kalau kita makan, tapi hanya hewan-hewan tertentu ya. Yang biasanya hewan itu makan tumbuhan ya, bukan pemakan sesama. Ya makanya hewan yang sangat dianggap umum oleh manusia ya sapi, kambing, ikan itu. Nanti lama-lama saya akan membahas tentang VJ dan enggak VJ ya, perlu apa enggak VJ itu, dan misalkan perlu berapa persen enggak VJ. Vegetarian itu bagus, tapi enggak harus full VJ, karena VJ itu, kalau full VJ kita lemah, karena tubuh kita bukan untuk VJ aja. Nanti saya akan bahas di share berikutnya tentang rekanansi dan kenapa full VJ itu nggak bagus. Harus ada mix apa gitu ya. Ya itulah. Tapi VJ itu bagus, tapi kalau 100% VJ itu juga nggak bagus, khususnya para pria yang butuh kekuatan. Karena kalau full VJ biasanya lemas. Sekuat-kuatnya orang makan VJ, protein dari VJ sama protein hewani, pria itu lebih perkasa kalau dia proteinnya ada mix. Aku bilang mix ya, campuran dari protein hewani, bukan full VJ. Karena hewani itu ada suatu naluri
liar, terengginas atau lelaki butuh itu. Pada bahasnya yang berikutnya aja ya, saya mau go back melanjutkan sepedaan. Ini cuaca mendung, ini sebenarnya siang loh, jam 12, jam 1 jam makan siang. Tapi kebetulan aku breaknya di sini karena greeny. Nggak tahu, aku suka merindukan habis di kota, sumpah macet. Ya kalau lihat greeny, aku terima kasih sama yang puasa yang. Oke, salam dengan saya Ayu Prabawati itu di sini. Nanti saya share yang lain lagi banyak deh. Maaf ya kalau saya dianggap menggurui, tapi tendensi saya bukan itu sih. Udah deh, saya pun kalau diceramain orang ya oke aja, why not. Yang penting kan aku dapat manfaatnya. Serah dia mau cara apa, temanku mau menceramain ya senang-senang aja saya. Jadi tapi di sini saya minta maaf, nggak bermaksud menggurui, karena saya pun dari anak-anak pun saya hargain, karena itu hanya fisik ya, anak-anak tuh hanya fisik. Sebenarnya dia nyawa, malaikat selevel kita, hanya secara fisik dia ada tingkatan hidup di dunia, tapi dia sebenarnya pun bisa aja dia yang nyawa yang masuk ke tubuh anak kecil tuh lebih hebat dari kita, ya enggak? Kayaknya saya menghargai siapapun dia, walaupun anak kecil, walaupun baby, semuanya dah, semua level, mau dia ekonomi lemah, ekonomi paling, semua tuh ada harganya buat saya. Artinya saya menghormati mereka semua, nggak mengenal ekonomi, nggak mengenal umur, nggak mengenal apa. Karena kehebatan itu sebenarnya bukan secara fisik, tapi secara inner beauty. Oke, sampai di situ ya. Oke, tadi saya lupa menambahkan solusi way out perbedaan dalam suatu hubungan ya, dari gender, culture, budaya, pendidikan. Sekarang saya akan share masalah solusi temporary versi saya ya. Ini bukan final, setidaknya mengurangi perpisahan atau perceraian. Saya akan bilang ini tidak itu ya, tidak sekuen atau berurutan, tapi random ya. Jadi bisa kita minta bantuan orang tua kita sendiri dulu, jangan kemana-mana. Terus orang tua pasangan kita, terus bisa jadi pengalaman orang tua lain kita tanya, karena rata-rata tuh manusia hampir similar atau sama, memiliki jenis pertengkaran walaupun beda topik, poinnya tuh sama. Jadi ya pasti mereka udah punya solusi. Bisa terus dokumen perkawinan, terus diingatkan kembali masa-masa dulu, kemesraan, mau lewat foto atau cerita atau teman. Terus kalau sudah ada anak, itu juga cukup membantu anak tuh mediasi paling bagus untuk menyatukan hubungan, karena itu pekerjaan visi misi ayah dan ibu, nggak hanya ayah, nggak hanya ibu, tapi ayah dan ibu atau suami istri. Kalau anak kita atau terus anak kalau udah besar, bisa kita pakai bantuan mediasi untuk mendistrak pikiran ngambeknya ayah atau ibu, suami atau istri. Anak suruh mengajak kesibukan lain supaya dia lupa. Terus bisa juga keyakinan kita akan sang pencipta, karena dari sisi agama banyak, semua agama mengajarkan hukum karma, sebab akibat, entah itu jangka pendek, jangka panjang, yang jelas ada karmanya, ada akibat yang kita perbuat, baik langsung maupun tidak langsung.
Terus peraturan di Indonesia yang mempersulit perkawinan dengan harus ikut inilah itulah, biaya ini itulah, itu cukup menyusahkan. Terus belum pembagian harta gono gini, belum. Terus makanya solusi kita itu ya tadi bisa terus kita ajak makan. Biasanya cowok itu paling jago ya untuk kreativitas mengajak. Kalau istrinya yang ngambek hebat, kita pakai bantuan teknologi mengajak makan, tapi di situ bahasanya jangan mengajak makan, pasti dia nggak mau. Apalah gini-gini, yang mau nggak mau tugas istri. Biasanya orang yang sudah dewasa tidak akan pernah walaupun dia berantem hebat, tapi dia tidak akan pernah melupakan tanggung jawabnya, ya. Itu kuncinya. Biasanya orang dewasa, apalagi yang berpendidikan, itu yang namanya tanggung jawab itu benar-benar menjadi salah satu harga kualitas dia, ya. Apalagi yang masih eksis kerja, ya. Karena tanggung jawab itu seperti image seseorang. Jadi kalau dia, jadi walaupun bertengkar hebat ya, suami mengajak istri untuk menemani dia untuk keluar, istri mau nggak mau walaupun bertengkar, karena itu tanggung jawab dia sebagai istri menemani suami. Nah, makanya bahasa suami itu gantung dia lewat bahasanya gimana, yuk temani aku ini ada perlu ini tuh. Padahal pas keluar sebenarnya diajak makan, tapi pas makan itu jangan ngobrol hal yang sama yang bikin mancing pertengkaran, ya. Dan kita misalkan istri kita memaksa mengingatkan pertengkaran tadi, iyain, disabar, bilang tar dulu ya, nanti bahas itu gini-gini. Jadi diakalin aja, tar dulu ya, gitu aja, diiyain aja. Tapi kalau laki-lakinya yang begitu sama juga sih, kita dulu gini-gini, karena untuk membahas itu tuh emosi kedua belah pihak tuh harus turun dulu, cooling down. Jadi mau nggak mau salah satunya harus punya kreativitas untuk bermain waktu untuk agar melupakan masalah itu. Dan mau nggak mau salah satu harus ada rasa mengalah. Kalau jangan ngomongin egois deh, egois itu ada pada laki-laki dan perempuan, walaupun secara alami dominan ke laki-laki, yaitu selama kesalahannya nggak signifikan, ya sebisa mungkin itu solusi ringan yang bisa kita pakai. Kita ajak keluar makan, kita ajak kegiatan yang sifatnya mau nggak mau harus berdua yang melakukan, ya nggak, apa aja. Kadang kita minta bantuan anak dengan gimana gitu, sebenarnya dibantu bantuan teman, bantuan sahabat untuk mengajak apa biar dia seperti itu. Jadi sebenarnya kita hanya memindahkan pikiran dia untuk tidak berkutat ke hal itu. Kok perempuan mah nggak, kalau lagi ngambek biarin aja, jangan dipaksa. Kalau lagi ngambek hangat-hangatnya dia dipaksa, tambah kacau. Biarin aja dia dengan ngambeknya dia kan orang dewasa, nanti bingung sendiri. Dia nanti berpikir secara logik datanglah sendiri. Apalagi anak yang meminta untuk ini itu, belum lagi orang tuanya dan lain-lain, teman-temannya. Yaitu itu aja sih way out saya sementara.
yang jelas bisa mungkin kita percaya dengan Sang Pencipta, kita takut hukum karma, kita hanya bermain waktu dengan mengajak kegiatan, makan dan lain-lain, atau membantu kegiatan dia yang tadinya kacau, ya itu mengurangi masalah. Oke, itu aja yang tadi sempat terlupakan. Maaf.